Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putra M Progress. Terima kasih buat rekan yang sudah mendukung channel saya ini, dan buat rekan-rekan dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Untuk tutorial pada hari ini saya akan tutorialkan bagaimana cara servis shock breaker depan pada motor Yamaha Vision All, dan sekalian takaran oli shock yang pas untuk pemakaian sehari-hari. Untuk langkah yang pertama, saya lepas dulu untuk baut shocknya. Bisa menggunakan kunci shock, bisa menggunakan kunci pas ataupun kunci ring. Tapi untuk pelepasan baut shock itu biasanya agak keras ya. Jadi kalau yang mudah itu menggunakan kunci shock ataupun menggunakan kunci pas ring ya, biar tidak selek juga. Kemudian saya lepas untuk bagian penutup shock di bagian atas menggunakan gagang shock ukuran 1/2. Untuk tutup shock ini tidak saya lepas semua ya, jadi hanya saya kendorkan saja. Kemudian saya lepas lagi untuk bagian baut shock yang atas menggunakan kunci L ya. Jadi saya ketuk dulu ya biar lebih mudah untuk dilepas, karena pada motor Yamaha Vision ataupun motor Yamaha yang lain itu biasanya dari pabrik jika belum pernah dibongkar ya, itu bautnya itu juga sekalian ada lem ya, lem baut namanya. Jadi harus diketok dulu biar lebih enak dibuka. Kemudian saya lepas untuk baut slipper ya ataupun baut spakbor. Jadi ini saya akan bongkar total ya. Kalau untuk cara servisnya itu sebenarnya bisa dengan cara yang lebih mudah ya. Jadi shocknya tidak perlu kalian lepas ya, tinggal bagian tutup shock atas, kunci L yang di bawah itu kalian lepas, tinggal kalian isi oli. Cuman ini kalau untuk cara saya ini untuk servis total ya, jadi sekalian saya mau bersihkan. Kemudian saya lepas tadi ya untuk bagian seal debunya. Kemudian ini saya lepas di bagian seal shocknya. Bisa menggunakan yang pertama dengan itu ya, baut main, kemudian dimasukkan, kemudian dicongkel. Kemudian saya menggunakan pembersihan menggunakan WD. Bisa juga untuk pembersihan menggunakan bensin, ataupun menggunakan itu ya, apa namanya, sabun cuci ya, juga bisa, selera kalian. Cuman kalau untuk pembersihan yang cepat menggunakan WD, cuman kalau untuk mau servis biaya yang irit bisa menggunakan sabun cuci. Jadi ini saya cuci di bagian tabung shock, kemudian di bagian sulingnya semuanya saya bersihkan menggunakan WD. Dan inilah hasil sesudah saya bersihkan ya. Jadi supaya dalamnya itu benar-benar bersih, ataupun kerak-kerak yang membandel itu rontok semua. Kemudian ini untuk seal debu dan seal shock itu saya beli di online dengan kode 3C1, ataupun kalian bisa menggunakan dengan kode 3PP, itu sama saja. Kalau untuk yang saya gunakan ini yang 3PP ya, yang punyanya Scorpio. Ini untuk seal shocknya, kemudian ini untuk seal debunya. Dan untuk ukurannya sama ya, yang 3C1 ataupun yang 3PP, mau yang punyanya Yamaha Vision ataupun yang punyanya Scorpio. Oke, langsung saja saya lanjutkan untuk pemasangan seal ya. Ini untuk pemasangan seal saya menggunakan kunci ya, tapi kuncinya ini yang tumpul ya, karena dengan alat seadanya kita ketuk tapi pelan-pelan saja. Jika kalian mungkin punya alat untuk yang lebih aman ya, bisa kalian gunakan. Jika tidak, kalian bisa menggunakan alat apapun, pokoknya yang tumpul ya, itu kalian ketok-ketok pelan-pelan saja supaya masuknya itu maksimal ataupun masuknya mentok sampai dalam ya.
Untuk selanjutnya, jangan lupa ya, ini untuk penguncinya bisa kalian pasang. Untuk penguncinya diusahakan di bagian sela-selanya itu kalian bersihkan ya. Bisa kalian bersihkan menggunakan kunci main ya, supaya ketika kita masukkan itu dia terkunci dengan kencang ya. Kemudian barulah saya pasang untuk bagian seal debunya. Untuk pemasangan seal debu ini wajib sampai rapat ya, jangan sampai ada renggang. Kemudian lanjut untuk tahap yang terakhir ya, yaitu kita masukkan untuk tabung shocknya. Kemudian saya lap tipis-tipis ya, biar bersih tentunya. Untuk selanjutnya kita pasang untuk bagian baut L ya, di bagian bawah. Jangan sampai lupa ya rekan-rekan untuk memasang ringnya juga. Jadi untuk tujuan ringnya itu supaya nanti ketika kalian mau dibongkar lagi itu tidak seret ya. Kemudian untuk cara pengencangannya di bagian tutup atas ya, itu bisa kalian tekan, kemudian baru bisa kalian kencangkan. Lanjut untuk penuangan oli shock. Untuk penuangan oli shock itu per tabung originalnya yaitu volumenya 232 mili, dan untuk resepnya yaitu dikurangi maksimal 7 mili, minimal 5 mili. Saya lakukan pengurangan sebesar maksimal yaitu 7 mili. Tujuan dari pengurangan oli shock yaitu supaya sedikit memiliki rongga untuk ruang gerak ya, ataupun untuk suspensi biar lebih empuk. Kemudian untuk kekentalan oli saya menggunakan SAE 0507. Itu standar oli shock yang enak digunakan untuk sehari-hari. Kalau semisal kalian mau menggunakan lebih kental, kalian bisa menggunakan yang atasnya pas ya rekan-rekan ya, atau bisa juga kalian mix dengan yang 0507. Kemudian lanjut kita tuang sampai ukurannya. Selanjutnya kalian masukkan untuk bagian ringnya, kemudian bisa lagi kalian masukkan untuk bagian pipa ya. Ini ada tambahan pipa, kemudian ada lagi bagian ring. Jadi ringnya dulu baru pipa. Kemudian di tahap air ini untuk penutupan kunci shocknya. Ini untuk itu aja ya. Jadi untuk tujuan supaya diproses pengencangan kunci L bawah itu lebih enak ya. Nanti ketika dipasang dikencangkan lagi. Nah, ini saya kencangkan sedikit ya. Kencangkan menggunakan gagang shock ukuran 1/2. Kemudian barulah saya kencangkan menggunakan kunci L. Sebelum kita pasang, kita bisa tes dulu untuk rubbernya ataupun suspensinya. Tujuan dari pemompaan ini ataupun tujuan dari menekan-tekankan shock ini supaya oksigen ataupun udara gelembung yang di bawah itu naik semua. Jadi untuk cara ini bisa dilakukan sekitar 10 kali ya, lebih lama lebih bagus. Dan juga untuk posisinya ketika kalian udah dipompa ya, itu jangan dibalik ya. Jadi posisikan untuk bagian tabungnya itu berada di atas, atau bisa juga kalau mungkin takutnya lupa bisa kalian langsung pasang saja. Oke, lanjut untuk yang shock satunya seperti tadi ya, caranya sama. Kita lepas dulu bagian tutup seal debunya ataupun tutup shock, kemudian lepas dulu bagian penguncian atau di kuncian shock. Kemudian yang terakhir yaitu untuk pembukaan ataupun pelepasan seal shocknya. Nah, ini buat rekan-rekan untuk cara melepas seal shock yang keras ya, bisa kalian lakukan cara seperti ini. Jadi kalian siapkan kunci pas, kalian masukkan, kemudian bisa kalian landaskan menggunakan lap. Nah, dan yang terpenting untuk pemukulan jangan terlalu keras ya, karena jika besi ketemu dengan tabung shock itu tentunya nanti akan lecet. Jadi tujuan saya ini supaya sealnya itu biar lebih enak dilepas ya. Jadi yang tadinya itu melekat ataupun susah dilepas itu lebih mudah dilepas.
Oke, jika sudah ada sedikit pergeseran ya di seal ini untuk tahap yang terakhir, kalian siapkan obeng min, kemudian kalian bisa masukkan di bagian sela-sela sampingnya, kemudian kalian ketok sampai bawah ya, jangan sampai mentok bawah kena shocknya ya. Barulah kalian lakukan pencongkelan seperti ini. Nah, enak ya untuk tutorial cara membuka seal yang keras ya. Jadi dengan alat ya sederhana bisa dikatakan itu cara apapun insya Allah bisa diatasi. Kemudian siapkan untuk sealnya ya. Nah, ini untuk sealnya di video yang pertama tidak saya kasih lihat untuk posisi seal yang benar ya rekan-rekan ya. Jadi untuk posisi seal yang benar yaitu yang bagian datar itu bawah. Kemudian kalau untuk bagian seal yang menonjol ataupun kelihatan di bagian kawatnya ini yang atas ya rekan-rekan. Untuk selanjutnya sebelum cara pemasukan ataupun pengetokan untuk bagian kawatnya saya lepas dulu ya. Kalau untuk cara saya lepas dulu biar aman. Takutnya nanti kalau ketika dilakukan proses pengetokan nanti kena ya, nanti patah, nanti susah lagi. Ini saya menggunakan tadi yaitu dray ataupun kunci yang tumpul ya. Jadi udah aman. Saya bikin seaman mungkin supaya sealnya itu tidak lecet ya ataupun bengkong dan lain sebagainya. Kita ketok-ketok pelan-pelan ya, pelan-pelan tapi pasti sampai masuk. Oke, untuk selanjutnya tinggal kalian pasang untuk penguncinya ya. Jangan lupa kalian pasang penguncinya. Kemudian tap air, ini bagian seal debu. Nah, ini kalian bikin masuk ataupun kalian pasang sampai rapat ya. Jangan sampai ada rongga sedikit pun. Jika mungkin masih ada rongga bisa kalian ketok-ketok ya. Ketok-ketok menggunakan alat yang aman sampai benar-benar rapat. Kemudian dilap-lap lagi ya biar bersih. Barangkali dikhawatirkan nanti ada kerikil-kerikil kecil yang masih menempel ketika dipasang itu akan melukai tabung shocknya. Kemudian untuk solingan saya lap lagi supaya tadi nggak ada kerikil ataupun batu-batu kecil ya, biar benar-benar bersih. Kemudian untuk bagian per ya, per sulingnya juga jangan sampai lupa. Untuk per suling pada Yamaha Bigson itu tidak ada cara memasangnya ya, ataupun tidak ada cara pasangnya bolak-balik, itu bebas maksud saya seperti itu. Kemudian lanjut lagi tinggal dimasukkan dulu untuk sulingannya di tabung shocknya ya, pipa tabung shock. Baru kita masukkan ke tabung shocknya pelan-pelan ya. Itu diusahakan di bagian pipa shocknya itu kalian bersihkan dulu, takutnya nanti kalau ada batu-batu kecil ya itu tuh nanti yang menyebabkan seal tidak awet. Nah, ini yang terpenting. Kemudian untuk bagian per shocknya rekan-rekan, per shock pada Yamaha Bigson itu original dari pabrik, yang bagian rapat itu menghadap ke atas. Nah, ini saya akan coba ya, ataupun sudah saya pernah coba pribadi di bagian per shocknya itu yang rapat menghadap ke bawah. Nah, rekan-rekan kalau untuk per shock setiap modeler itu beda ya. Kalau untuk kebanyakan per shock yang rapat itu lebih empuk ataupun lebih nyaman. Tapi pada motor Yamaha Bigson ini ketika per shock yang rapat itu dia lebih keras. Nah, tapi untuk takaran oli udah saya bikin enak ya, biar rebonnya itu tetap nyaman. Jadi keras tapi enak, masih ada masih ada itu ya kenyamanan untuk pemakaian sehari-hari. Jadi pokoknya pas lah ini saya buat tutorial servis shock yang enak dipakai sehari-hari pokoknya. Oke, lanjut. Kemudian untuk selanjutnya tadi saya kencangkan untuk bagian baut bawah ya menggunakan kunci L, pernya ditekan. Kemudian lanjut ke pengisian oli shock. Oli shock saya ulangi lagi untuk original dari pabrik yaitu Yamaha Bigson All 232, mau yang new ataupun yang lama. Untuk pengurangan oli shock maksimal 7 mili, minimal 5 mili, saya kurangin 7 mili ya. Nah, kemudian kalian pasang ringnya, kemudian kalian pasang pipanya. Nah, kemudian saya pasang ya, ini untuk bagian tutup shocknya menggunakan gagang shock ukuran 1/2. Ini saya kencangkan dulu menggunakan tangan, itu juga mudah ya.
Oke, jika sudah saya kencangkan kembali untuk baut L-nya. Ini pengencangan 2 kali supaya oli shock itu tidak bocor ya. Nanti untuk pengencangan biasanya saya lakukan 3 kali ketika udah kepasang di motornya. Ini di tahap terakhir yaitu pengetesan untuk ribon ataupun pengetesan untuk suspensinya, dan bertujuan untuk menghilangkan gelembung ataupun sisa-sisa udara yang masih di bawah biar naik ya. Itu jika di kalian tidak lakukan cara seperti ini ataupun kalian balik untuk shocknya, itu biasanya itu shocknya nanti agak keras ya, dan nanti bisa jedak jeduk biasanya di pengalaman pribadi ya rekan-rekan ya. Nah, ini jika sudah, langsung saja untuk pemasangannya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk suspensinya ataupun untuk rebonnya mantep, cocok buat digunakan untuk harian ataupun buat touring yang suka touring, ataupun bisa juga dipakai untuk PP ya, pulang kerja pokoknya nyaman digunakan. Oke, terima kasih rekan-rekan, semoga video ini bermanfaat. Saya Putra M Progress pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.